Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita dalam bulan suci, bulan Ramadan, yang dikatakan oleh yang mulia baginda Nabi alaihissalam sebagai syahrun mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka, yang tidak mengikuti jalur pemikiran biasanya. Barokah. Begitulah bulan Ramadan. Kalau zahirnya bulan Ramadan ini serupa saja dengan bulan-bulan yang lain, tapi dalam bulan Ramadan ini menurut sejarah telah datang macam-macam kebaikan kepada umat Islam. Bulan Ramadan ini adalah bulan hidayah. Banyak sekali Allah menurunkan hidayah dalam bulan Ramadan. Di antara barokahnya Ramadan, Fathu Makkah, penaklukan negeri Mekah, di mana orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, yang akhirnya diikuti oleh seluruh orang Jazirah Arab, dan akhirnya tersebar agama kemana-mana seluruh dunia, terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar tahun 2 Hijrah, di mana Allah telah mendatangkan macam-macam pertolongan, sehingga akibatnya banyak sekali orang kafir yang berbondong-bondong masuk Islam, termasuk orang Madinah, terjadi pada bulan Ramadan juga. Turunnya Al-Quran yang merupakan sumber hidayah, satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah keasliannya sampai kiamat, terjadi dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah datang kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau data sejarah, belum lagi berita-berita gaib dari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, bahwa dalam Ramadan ini amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Amalan-amalan sunnah dihitung seperti amalan wajib. Amalan wajib dihitung 70 kali ganda. Amal-amal sunnah dihitung seperti amal wajib. Ini perkara besar. Amal sunnah ini walaupun beribu-ribu kali tidak bisa menyamai satu amalan wajib. Tapi dalam bulan Ramadan seluruh amal sunnah dihitung seperti amal wajib. Kalau kita tahu nilainya, maka bulan Ramadan ini akan jadi bulan sunnah. Bagaimana kita hidupkan semua sunnah-sunnah yang kita tahu. Yang wajib dihitung lipat 70 kali ganda. Nah, muliakan Allah Ta'ala, dalam bulan Ramadan ini doa-doa dimakbulkan. Menurut pengalaman para ulama, banyak sekali orang-orang yang dalam Ramadan ini doa-doanya dimakbulkan. Orang dalam kesulitan, dengan doanya kemudian dimudahkan. Nah, muliakan Allah Ta'ala, banyak orang dalam bulan Ramadan ini kemudian berubah kehidupannya, sehingga asalnya orang-orang ahli maksiat menjadi orang-orang ahli taat. Orang-orang biasa telah menjadi wali-wali Allah. Barokahnya Ramadan. Maka saya memulaikan baginda Nabi alaihissalam, ini orang yang sudah sibuk senantiasa setiap saat dalam amal, tetapi kalau Ramadan dilipat-lipatkan lagi kesibukannya. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Mereka ini sebelum Ramadan juga sudah sibuk, tapi kalau Ramadan berlipat-lipat kesibukannya dalam kebaikan. Masjid-masjid pada bulan Ramadan penuh dengan amalan-amalan. Lampu-lampu ditambah di masjid-masjid, karena malam semalam suntuk itu tidak ada henti-hentinya orang beramal di masjid-masjid pada zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Terutama setelah zaman Sayyidina Umar, tambah ramai lagi, karena orang Islam tambah banyak sekali. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, rahimallahu Umar, rahimallahu Aba Hafs, ammarallahu masajidana, Allahu ammir kuburahu bin nur, nawara Umaru masajidana, nawarallahu qabrahu bin nur.
Semoga Allah menerangi kuburnya Umar dengan cahaya, karena dia telah membuat masjid-masjid terang benderang dalam bulan Ramadan ini. Di Ramadan ini bulan yang barokah. Di barokah bagi siapa? Bagi yang memperhatikan bulan Ramadan. Hujan ini barokah bagi orang yang mau menanam padi, bagi orang yang mau memanfaatkan hujan. Tapi kalau orang tidak mau memanfaatkan hujan, ya barokahnya jadi sedikit. Bahkan bisa-bisa hujan itu mendatangkan banjir, rumahnya ambruk. Begitu juga bulan yang suci ini. Kalau kita perhatikan akan datang macam-macam kebaikan. Tapi kalau kita sepelekan, kita rendahkan, bisa-bisa bulan yang suci justru jadi malapetaka buat kita. Maka bulan Ramadan ini bulan ibadah. Kita tingkatkan ibadah kita dengan puasa, dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan sholat taraweh. Minimal sholat taraweh itu 20 rakaat. Itu kesimpulannya para ulama-ulamanya sahabat, ulama yang paling alim di dunia ini. Jangan mau kalau ada orang minta korting. Kalau di toko minta korting, Pak. Kalau taraweh tidak ada korting. Minimal 20. Insyaallah. Ini ada dalilnya, ini dalilnya. Saya tidak tahu dalil. Yang penting sahabat tuh alim-alimnya manusia ini tarawehnya 20. Sampai sekarang pun di Masjid Madinah 20, nggak ada yang berani ngerubah. Walaupun pemerintahannya sudah jungkir balik gar-garuan, tapi nggak berani ngerubah 20 sampai sekarang. Di Mekah juga 20 sampai sekarang, sudah 100, sudah 1400 tahun nggak ada yang berani ngerubah. Kalau ada orang-orang yang berani ngerubah itu orang-orang yang tidak berpikir panjang. Sahabat lebih tahu mengenai kesimpulan hadis-hadis, kesimpulan Al-Quran. Maka nanti malam tarawih semua 20, insyaallah. Para ulama-ulama yang sudah diakui kealimannya, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semua tokoh-tokoh ulama 20. Hanya orang Jawa saja kadang-kadang itu minta korting. Rumah sama yang pasar korting. Kalau bisa sekarang ini kita ini tarawihnya malah ditambah 100 rakaat, 200 rakaat sampai pagi. Ini Ramadan, bulan barokah, bulan panen. Insyaallah. Ini bukan khilafiyah, teman-teman. Dakwah nggak boleh bicara khilafah. Ini bukan khilafiyah. Seluruh sahabat 20 itu bukan khilafiyah. Orang yang mengatakan ini khilafiyah nggak baca sejarah. Dulu zaman sahabat seluruh orang Islam 20. Ini bukan khilafiyah. Boleh aja ngomong begini nih. Yang bilang khilafiyah itu orang tidak tahu sejarah kehidupan umat Islam. Khilafiyah itu ngitungnya bukan sekarang, zaman dulu. Kalau sekarang ini khilafiyahnya banyak. Ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Ada yang subuh jam 5, ada yang jam 8. Nah, kalau khilafiyat ngikuti orang sekarang, rusak jagatnya. Di khilafiyah itu melihat orang zaman dulu, zaman para sahabat dulu, ketika orang itu masih bersih. Nanti disuruh bangun malam, khilafiyah, Pak, ini khilafiyah, jangan bicara. Sebagian sholat, sebagian tidur. Nah, kita khilafiyah jangan kita bicarakan dalam dakwah. Loh, rusak ini nanti ya kajian. Jadi saya mulakan Allah SWT. Ada perkara itu yang tidak boleh khilafiyat, ada yang perkara itu boleh khilafiyat. Kalau orang-orang zaman dulu tidak khilafiyat, jangan sekarang kita jadi khilafiyat. Ini sudah mufakat di Indonesia. Kalau berjalan di jalan ambil kiri, wah ini masalah khilafiyat. Wah ini kalau di tempat lain, negara lain itu kanan kok. Iya, kamu coba aja, nanti kan tuabrakan. Ini di Indonesia urusan jalan di kiri itu bukan khilafiyat. Jadi semuanya Allah SWT. Ini bulan mubarak, bulan yang diberkati. Tapi berkah itu adalah datang kalau kita ini betul-betul berpegang pada agama. Di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi diceritakan banyak benda-benda yang barokah. Ada bangunan yang barokah, namanya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin.
Ka'bah ini bangunan barokah. Bangunannya sederhana, kecil, tidak ada hiasan-hiasannya, tidak ada lengkung-lengkungnya, tapi barokah. Orang seluruh dunia tanpa diundang gerudukan berbondong-bondong ke sana tiap tahun. Dari Indonesia saja 200.000 haji, dan itu harus antri. Belum umroh, yang umroh kira-kira 1 juta tiap tahun. Nggak ada orang biayai, ya. Nggak ada orang malah ditarik-tarik uang sama siapa-siapa. Tapi berangkat aja itu. Tahu-tahu sawah dijual, rumah dijual untuk pergi ke Mekah. Ini bagian dari barokahnya Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu tidak ada sumber-sumber ekonomi yang cukup. Air nggak ada, sedikit. Sawah nggak ada, ladang nggak ada. Tapi berjuta-juta orang ke sana, minum semua, makan semua, mandi semua, cukup. Ini namanya barokah. Di negeri kita ini, Masya Allah, hutan punya, lautan punya, tambang punya, sawah punya, apa-apa punya, tapi malah hutang kemana-mana, ya. Wanita-wanita kita pergi ke Hong Kong untuk memandikan babi di sana. Padahal Hong Kong itu negeri kecil yang nggak punya apa-apa. Ini Indonesia negeri besar. Ini termasuk kurang barokah ini mulai kan. Namanya kurang barokah. Jadi orang itu yang dipikirkan barokahnya bukan banyaknya benda yang dia lihat itu. Lah barokah itu sumbernya kalau kita ini berpegang dengan sungguh-sungguh agama Allah. Maka nanti perkara-perkara yang sederhana tahu-tahu mendatangkan kebaikan-kebaikan nggak ada habis-habisnya. Bangunan barokah. Maka nanti masjid kita kalau sudah barokah jadi kayak Ka'bah itu semua kan. Orang itu datang terus rame aja masjid. Masjid kok sepi, nggak ada orangnya, bagaimana ini? Kurang barokah ini kelihatannya. Kenapa kurang barokah? Amalan-amalan yang mendatangkan barokah tidak kita jaga. Itulah amalan Rasulullah SAW. Nah, mulaikan Allah Ta'ala ada keluarga barokah. Diceritakan dalam Quran. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Yaitu rumahnya Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga yang barokah. Nabi Ibrahim itu asalnya tinggal di Babil, di dekatnya Irak sana. Tapi beliau hijrah karena di sana berat sekali mengamalkan agama. Ini dhahibun ila rabbi sayyidin. Beliau hijrah untuk kepentingan agama. Beliau tinggalkan ini rumahnya, negerinya yang subur makmur. Beliau pergi ke Syam, ke Masjidil Aqsa. Di sana beliau kawin dengan Siti Sarah. Diberkati oleh Allah SWT. Sarah akhirnya melahirkan Nabi Ishak. Ishak akhirnya melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Melahirkan seluruh nabi-nabi, kebanyakan nabi-nabi yang kita baca dalam Quran. Itu semua anak cucunya Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di Palestina sana. Kuburannya sampai sekarang masih ada. Keluarga yang barokah. Kemudian beliau pergi ke Mekah. Di sana beliau meninggalkan istrinya yang kedua, Siti Sarah, Siti Hajar. Barokah lagi. Menurunkan Nabi Ismail, menurunkan orang Arab, menurunkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi Agung Muhammad SAW menurunkan Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah menurunkan Hasan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Husain ini akhirnya menurunkan Ali Zainal Abidin, akhirnya menurunkan Wali Songo. Mengislamkan orang di Indonesia ini. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini namanya keluarga barokah. Menurunkan orang-orang soleh, menurunkan orang-orang takwa, pejuang-pejuang. Ada ilmu yang barokah. Ada ilmu yang kurang barokah. Ilmunya Al-Imam Al-Bukhari. Pertama sahabat dulu. Ilmunya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah itu semulaikan tidak pernah nulis. Beliau tidak bisa nulis. Tapi ilmunya itu dibaca orang sampai sekarang. Ini barokah. Tidak bisa nulis, tidak punya percetakan, nggak punya apa-apa, tapi ilmunya diberkati sehingga 1400 tahun ilmunya masih dibaca orang sampai sekarang. Ini namanya ilmu yang barokah. Dulu Abu Hurairah ketika masih muda semulaikan ada di Masjid Nabawi kelaparan. Kalau sholat ambruk kelaparan.
Tapi beliau nekat saja, bukan terus kelihatannya ikut Nabi kok susah begini, nggak ada makanan, sudah saya tak kerja aja. Tidak, beliau nekat aja di Masjid Nabawi itu demi cintanya kepada Rasulullah SAW, cintanya kepada agama Allah. Akhirnya ilmunya dibarokai oleh Allah. 1400 tahun masih dibaca semua orang, seluruh ulama di seluruh dunia. Sekarang turun Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud. Ini orang-orang biasa juga, tapi Allah memberkati ilmunya sehingga akhirnya dipelajari di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah seluruh dunia. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah. Ada apanya itu kok ilmunya jadi tersebar seluruh dunia itu? Beliau tidak punya kekuasaan, beliau tidak punya apa-apa, tidak ada uang untuk menyebarkan ilmunya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberkahi ilmunya. Karena apa ini? Karena takwa, ta'alluqnya hatinya kepada Allah, berpegangnya dengan agama. Satu hari ketika masih kecil, Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu semalekan bersama santri-santri yang lain berjalan kaki mencari ilmu. Di tengah perjalanan ketemu sungai, maka sewenangnya teman-temannya langsung terjun ke sungai pada mandi. Nah, bajunya disepoti, ya, namanya anak-anak kecil. Nah, tapi Imam Ahmad mandi, bajunya nggak disepot, sarungnya nggak disepot. Beliau teringat hadis Nabi, kalau kamu mandi sarungnya jangan disepot. Ini hadis ini ada di Tirmidzi. Itu teman-temannya itu seenaknya sendiri, beliau tidak seenaknya, nggak disepot sarungnya kalau mandi. Setelah itu malam hari beliau itu mimpi, ada malaikat kasih tahu dia, Ahmad, karena kamu menjaga sunnah Nabi yang telah kamu pelajari, Allah akan mengangkat derajat kamu, memberkati ilmu kamu. Maka Imam Ahmad ini mungkin satu-satunya orang di dunia yang hafal 1.000.000 hadis. Gimana itu ngapal 1.000.000 hadis itu? Satu hadis saja kita lupa-lupa terus saja. Ini muridnya Imam Syafi'i ini. Jadi semalekan Allah SWT, ini ilmu yang barokah. Sekarang orang belajar di sekolahan, bikin tesis, bikin disertasi, nulis buku tebal sekian, satu tulis, akhirnya dapat gelar S3. Setelah dapat gelar S3, terus bukunya itu dimasukkan lemari, nggak ada orang mau lihat, dan dia sendiri juga tidak mau lihat. Ila yaumil qiyamah. Ya, ini kelihatannya loh, kok kurang barokah kelihatannya itu ilmunya itu. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada bangunan barokah, ada keluarga barokah, ada ilmu barokah, ada dakwah barokah, dakwahnya Rasulullah SAW. Dan di akhir zaman ini saya lihat termasuk dakwah barokah itu dakwahnya Syekh Muhammad Ilyas. Awal-awalnya itu semuanya kan kelihatannya sangat sederhana itu usahanya Syekh Ilyas. Beliau berpikir, menangis, risau bagaimana umat ini kembali kepada agama. Sampai beliau ini diceritakan i'tikaf di Masjid Madinah itu 8 bulan. I'tikaf aja nangis, ya Allah, apa yang harus saya buat ini supaya umat ini kembali kepada agama. Syekh Ilyas itu mau dakwah ini bukan enak gitu aja. Beliau ini mikir, beliau ini nangis berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. I'tikaf di Masjid Nabawi itu akhirnya beliau dapat mimpi Rasulullah, dan mimpi Rasulullah itu dikatakan dalam hadis hak. Rasulullah itu mengatakan kepada Syekh Ilyas, kamu mulai seperti saya mulai dulu, kamu mulai seperti saya dulu mulai. Maka saya itu terkejut, bagaimana ini, saya mulailah seperti saya dulu mulai. Nah, beliau ini orang ahli hadis, ahli sejarah, beliau faham bagaimana dulu Nabi mau mulai kerja. Nah, oleh karena Allah SWT, maka beliau datang ke ulama-ulama kemana-mana itu, saya kok mimpi begini bagaimana, apa ya mampu saya itu memulai seperti Rasulullah memulai itu, apa ya mampu. Jangan bilang begitu, kata seorang ulama. Itu kan perintah Rasulullah untuk kamu dalam mimpi itu. Kamu tuh diperintah menunjukkan Allah akan nolong kamu, gitu aja, husnudzan aja. Begitu ya? Iya. Langsung saya kasih semangat. Ini sudah yang nyuruh Rasulullah. Dah, bismillah. Mulailah beliau bergerak, akhirnya terbentuk jamaah 3 hari. 80 tahun yang lalu, 90 tahun yang lalu.
Sudah lama ini jamaah 3 hari. Ketika jamaah 3 hari terbentuk, maka Syekh Ilyas itu mengatakan London jebol, katanya beliau. Maka orang-orang tuh yang sekitar Syekh Ilyas itu tertawa. London jebol bagaimana? Pokoknya ini barokahnya jamaah 3 hari ini akan tersebar agama kemana-mana. Saya yakin. Nah, katanya Syekh Ilyas itu. Syekh Ilyas bukan melihat zahirnya. Kalau dilihat zahirnya jamaah 3 hari apa sih? Mana lebih hebat? Jamaah 3 hari apa pertemuan besar di lapangan 100.000 orang, dihadiri presiden, jenderal, petak, semua datang. Ya. Dimasukkan internet, radio, RRI, televisi, wah, disentrong dari segala arah. Nah, jamaah 3 hari apa? Tapi ini 3 hari ini barokah, karena didasari atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, keikhlasan semata-mata karena Allah. Ternyata setelah sekian lama jamaah 3 hari itu sampai di Temboro, sampai di Jakarta, sampai di rumah kamu, sehingga kamu datang ke sini. Ini hasil jamaah 3 hari 90 tahun yang lalu tuh. Tapi jamaahnya ini barokah, karena sungguh-sungguh mereka. Di antara kesungguhannya itu jamaah 3 hari 90 tahun yang lalu itu, menurut pandangan saya ini, itu nggak ada yang bawa HP, nggak ada. Nggak ada. Ya. Seumpama barokah itu dalam HP, Rasulullah akan dikasih HP 1 truk. Apa Allah tidak berkuasa memberi HP Rasulullah? Kuasa nggak? Nah, berarti HP itu bukan termasuk asbab barokah. Itu asbab ngelamun, mau 4 bulan, gara-gara telepon istrinya harus pulang. Itulah HP. Di masjid tapi yang dipikir dunia. Kemarin waktu istimewa di Jakarta, ada satu ustadz, selesai bayan, selesai sholat, ngisya itu pegang HP, tek. Maka saya tegur, Ustaz, oh Ustaz kok pegang HP, itu apa? Saya bilang gitu. Maka Ustaz ini mengatakan, Pak Kiai, kalau dai itu habis sholat pegang HP, nah, kalau ahli ibadah habis sholat pegang tasbih. Oh begitu ya? Iya. Kalau kamu bunyi sekali lagi tak dudul perut kamu, saya bilang gitu. Ayo bunyi lagi, saya bilang gitu. Sudah ghaflah lalai kok pakai dalil juga. Jadi Subhanahu wa ta'ala, kita bukan hanya dakwah, tapi bagaimana dakwah yang barokah, hatinya ta'alluq kepada Allah. Man yuti'illah wa rasul wa yakhshallah wa yattaqhi faulaika humul faizun. Barang siapa taat kepada Allah, zahirnya itu taat, hatinya wa yakhshallah, hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah. Wa yattaqhi, takwa. Takwa itu maksudnya amal agama itu dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, hati-hati. Bukan sak melaku-melaku nih, sak jalan-jalannya, bukan begitu. Itu bukan takwa. Takwa itu amal dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah. Faulaika humul faizun, mereka inilah orang-orang yang sukses. Kamu ingin sukses ya? Ingin sukses? Ingin barokah? Kalau ingin barokah, angkat kepalanya. Insyaallah mulai kan? Jadi apa-apa itu yang dipikirkan barokah. Bikin rumah yang dipikirkan barokah, ya. Kawin yang dipikirkan barokah, dakwah yang dipikirkan barokah. Apa saja kerja-kerja kita yang kita pikirkan jangan bendanya, tapi barokahnya. Bagaimana supaya barokah? Kalau diri kita ini betul-betul takwa pada Allah, hatinya betul bergantung kepada Allah, nggak ada yang bisa berbuat apa-apa selain Allah, yang menentukan segala-galanya hanyalah Allah. Hatinya bergantung pada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, zahirnya mengikuti tertib agama, nanti akhirnya di barokah. Jangan ada pertimbangan-pertimbangan lain selain taat kepada Allah. Kayak Nabi Ibrahim, asalnya ada di tanah yang subur, yang rame, pindah ke Mekah, kering kerontang, nggak ada orang, panas, dingin. Apa pertimbangannya? Satu saja, karena taat perintah Allah. Akhirnya barokah, yang tidak ada air tahu-tahu keluar air Zam-Zam, yang tadinya sepi tahu-tahu jadi ramai, seluruh dunia datang. Jadi barokah itu diantara sebabnya adalah kalau orang itu pertimbangannya itu hanya agama, bukan karena apa-apa.
Maka semulaikan Allah Ta'ala, ada orang yang kerjanya menjaga kebun, namanya Mubarak. Maka pemilik kebun itu datang ke Mubarak. Mubarak, ambilkan delima yang manis Mubarak. Diambilkan, ternyata kecut. Diambilkan lagi, ternyata masam. Maka pemilik kebun itu marah-marah. Mubarak, kamu kan sudah kerja di kebun ini 8 tahun, masa nggak ngerti itu delima yang manis, delima yang tidak manis? Tuan, saya ini kan tugasnya menjaga kebun, bukan untuk memakan kebun. Jadi bagaimana maksud kamu? Ya selama 8 tahun saya belum pernah makan delima di kebun ini. Betul, betul. Wah, ini orang ajaib ini. 8 tahun menjaga kebun delima, belum pernah makan delima. Mubarak, kamu jangan kerja di kebun ini sekarang. Kamu sekarang kerja di rumah saya aja untuk menerima tamu-tamu. Kamu ini termasuk makhluk langka ini. Perlu diawetkan. Malaikat Allah SWT. Satu hari Mubarak ini melihat tuannya ini kelihatannya itu resah, susah. Maka ditanya sama Mubarak, ada apa tuan? Kelihatannya kok bingung. Ini loh anak saya ini sudah gede, banyak yang melamar, orang-orang kaya, pejabat-pejabat di negeri ini banyak yang lamar anak saya, tapi saya nggak ada yang mantep. Gimana? Gitu saja kok bingung tuan, kata Mubarak. Nah, terus gimana? Kalau ikut orang Nasrani itu kalau cari mantu cari yang ganteng. Kalau orang Nasrani suka yang indah-indah, cari yang ganteng kalau cari mantu. Kalau ikut orang Yahudi, Yahudi itu senangan yang duit. Kalau cari mantu yang duitnya banyak. Kalau ikut Rasulullah, cari mantu yang agamanya baik. Terserah kamu ikut mana. Kalau ikut orang sekarang yang ganteng dan duitnya banyak. Ini tambahan saya ini. Maka ketika tuannya Mubarak ini mendengar kata-kata Mubarak seperti itu, wajahnya langsung merah. Ya ikut Rasulullah toh, kok ikut Yahudi Nasrani, bagaimana kamu ini? Nah iya, nggak usah bingung kalau begitu. Sudah ketemu jodohnya kalau begitu. Siapa? Kamu aja. Nah, ya kamu aja. Tapi ini jangan dicoba lah ya. Nanti kamu nasihati orang-orang. Nah, ikut Yahudi, Nasrani, ikut Rasulullah. Nah, kalau ikut Rasulullah, ambil saya menantu. Nah, ini namanya menyelewengkan agama ini namanya. Akhirnya diambillah Mubarak jadi mantunya. Keluar anak namanya Abdullah ibnu Mubarak yang terkenal jadi ulama besar, ahli hadis besar, wali besar pada zamannya. Nggak ada kitab manapun yang nggak ada cerita Abdullah Mubarak, nggak ada, terutama kitab-kitab hadis. Jadi ini semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala namanya barokah. Karena apa? Pertimbangannya hanya karena agama, nggak ada pertimbangan yang lain-lain. Maka kita ini belajar dalam Ramadan ini dakwah hanya karena agama. Kenapa kamu kok jauhlah ke rumah-rumah seperti itu? Hanya karena agama. Rasulullah dulu juga begitu, saya ikut saja. Itu dakwah model seperti itu sudah tidak zamannya, nggak apa-apa. Nggak zamannya kalau barokah lebih baik dari zamannya tapi tidak barokah. Pokoknya saya ikut Rasulullah, datang ke rumah-rumah, ngajak orang kepada la ilaha illallah. Malam istimewa, nggak ada pertimbangan apa-apa selain hanya untuk agama, untuk ridho Allah. Insyaallah malaikat. Kalau untuk Allah, untuk ridho Allah itu kita harus gembira. Jangan tergesa-gesa. Taklim akhir pulang. Insyaallah. Mencari ridho Allah kok tergesa-gesa. Gimana kamu? Ini ada orang malaikat. Ada orang menghadap kepada seorang raja atau presiden. Ini perumpamaan saja. Maka oleh presiden nanti dipersilakan duduk. Silakan duduk. Anda perlu apa? Sampaikan sama saya. Baru duduk 5 menit dia bilang, Pak Presiden, saya tergesa-gesa nanti ya. Tergesa-gesa, repot saya. Kapan-kapan aja ya. Nah, Assalamualaikum. Pulang. Kira-kira bagaimana? Maka presiden nanti akan mengatakan orang bodoh tolol. Tidak semua orang saya izinkan masuk istana saya ini. Nah, sudah saya kasih izin dia masuk istana, saya persilakan duduk, malah tergesa-gesa ingin pulang. Satpam, orang ini kalau nanti datang lagi jangan boleh masuk ya. Suruh sana, di luar sana aja. Ini orang nggak punya adab, bodoh, tolol, dungu. Nah,
Ini kepada manusia semuanya kan. Sekarang kita ini di masjid ini di Baitullah, ya kan. Setiap malam ada iklan di langit, hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Siapakah yang mau minta akan saya kasih. Ini Allah SWT menyuruh para malaikat untuk masih iklan. Siapa yang mau minta akan saya kasih. Kemudian kita, saya tergesa-gesa ini, saya mau pulang. Ini namanya orang bodoh apa tolol sebenarnya. Nah, itu kalau hari-hari biasa. Kalau hari Ramadan lebih lagi, pintu-pintu langit dibuka, amal-amal kebaikan akan dinilai berlipat ganda, doa-doa kita akan makbul. Kok tergesa-gesa pulang, ini namanya tidak baik. Insyaallah malaikat. Malaikat Allah SWT. Masya Allah, ini Ramadan nggak terasa, tahu-tahu sudah beberapa hari. Nanti tidak terasa, tahu-tahu sudah hampir habis, tahu-tahu sudah hari raya, nggak terasa. Begitulah kehidupan ini malaikat. Ngerti-ngerti sudah 40 tahun, ngerti sudah 50 tahun, ngerti sudah 60, ngerti-ngerti sudah dekat kuburan. Kalau kita ini tidak ambil satu ketegasan bahwa hidup sekali ini, cepat-cepat kita beramal, nanti kita apa tidak menyesal di akhirat malaikat. Pasti kita akan menyesal malaikat. Bukan hanya itu saja malaikat, amal kebaikan ini bukan barokahnya di akhirat saja, tapi juga di dunia juga. Jadi amal agama itu bukan hanya untuk kebaikan akhirat, dunia juga. Sempurnanya hasilnya nanti di akhirat. Karena Allah itu adalah Tuhannya dunia, Tuhannya akhirat. Pemilik dunia, pemilik akhirat. Penguasa dunia, penguasa akhirat. Kalau kita mengamalkan agama Allah, taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka kebaikan itu akan datang kepada kita dunia dan akhirat. Kebaikan dunia itu bagaimana? Kebaikan dunia itu bukan kalau duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, korun juga banyak. Kebaikan dunia bukan kalau jadi pejabat. Fir'aun juga jadi pejabat, padahal mereka itu orang-orang intip neraka semua. Kebaikan itu sebenarnya kalau hidup kita ini dipenuhi dengan zikrullah, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan yakin, kehidupan kita mengikuti Nabi, sahabat, itulah namanya kebaikan. Dan hati kita mantap, gitu lah. Kehidupannya ikut Nabi, ikut sahabat, dan hatinya mantep, madep, gak bingung. Ikut Nabi kok bingung? Gimana? Ikut Nabi sudah gak usah bingung. Ikut orang yang dipilih oleh Allah, yang dibimbing langsung oleh Allah, kok bingung? Kalau ikut selain Nabi boleh bingung kan? Ikut sahabat jangan bingung. Nah, sahabat itu sudah diridhoi oleh Allah kok. Ikut orang yang diridhoi oleh Allah kok bingung. Kalau ikut setan malah tenang. Ini kalau otak kualik namanya. Hati tenang, tentrem, mantep, ikut Nabi, ikut sahabat. Nah, inilah kehidupan yang baik semuanya. Ikut Nabi, ikut sahabat itu bagaimana? Garis besarnya hari-hari dakwah, hari-hari ibadah, hari-hari taklim dengan akhlak yang baik. Itulah namanya ikut Nabi, sahabat. Itu garis besarnya. Kalau telitinya, rincinya ya panjang diceritakan. Tapi kalau yang besar-besar ini kita hidupkan, yang kecil-kecil nanti insya Allah Allah akan mudahkan. Hari-hari dakwah, sebagaimana seluruh para nabi hari-hari dakwah, maka kita ini pun hari-hari mesti dakwah. Kalau ada hari kita belum ngajak orang kepada Allah, ngajak orang untuk taat kepada Allah, ngajak orang mikir akhirat, berarti hari itu kita telah menyeleweng dari jalannya para nabi, dari jalannya Rasulullah SAW. Jangan ada hari tanpa taklim. Kalau kita ini ada hari tanpa taklim, berarti hari kita ini sudah tidak mengikuti jalur Rasulullah, jalur para sahabat, jalur orang-orang yang baik. Jangan ada hari tanpa ibadah, tanpa berhubungan langsung kepada Allah. Bagaimana kita ini setiap detik, setiap menit perlu kepada Allah, kok sampai lupa kepada Allah, itu bagaimana? Setiap detik kita perlu dengan bantuan Allah, dengan bimbingan Allah, dengan hidayah Allah. Jangan sampai ada detik-detik kita lupa kepada Allah, kita tidak ibadah kepada Allah. Jangan ada hari-hari tanpa akhlak, tanpa berkhidmat kepada umat. Karena orang yang senantiasa berkhidmat pada umat, berakhlak yang baik dengan umat Islam, maka doa-doanya akan makbul. Kalau orang itu akhlaknya buruk, doanya tidak makbul. Nabi itu orang yang akhlaknya paling tinggi, tapi setiap sholat beliau doa Allahumma hdini li ahsanil akhlaq.
La yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang baik. Tidak ada yang menunjuki aku akhlak yang baik selain Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk selain Engkau. Ya, akhlak ini penting sekali semuanya kan. Akhlak itu bukan supaya orang-orang senang sama kita, bukan itu. Yang penting lagi supaya Allah senang dengan kita, doa-doa kita makbul. Adapun orang senang atau tidak itu nomor 2 itu. Kalau Allah sudah senang, nanti orang-orang jadi senang. Mana aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa baina annas. Siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Ini hubungan saya dengan ini kok rusak, hubungan saya dengan istri rusak, hubungan saya dengan anak rusak. Oh, ini mesti sumbernya, asal mulanya hubungan kita dengan Allah rusak. Hati kita suka lupa pada Allah, anggota tubuh kita banyak lupa, banyak maksiat pada Allah. Akhirnya Allah rusak hubungan kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan mana-mana. Maka akhlak yang baik itu maksudnya supaya Allah ridha pada kita. Insyaallah mulai kan? Kita harus ada semangat kayak semangatnya orang-orang dulu. Sahabat dulu tarawih saya menjelang subuh. Jangan kita ditipu oleh syaitan. Itu kan sahabat. Saya bukan sahabat, saya ini orang Temboro. Yang mau ke surga itu sahabat saja, kamu nggak ikut. Yang perlu pahala itu sahabat saja, kamu nggak perlu. Yang perlu pertolongan Allah itu orang dulu aja, kamu tidak perlu. Loh, saya ya perlu. Lah iya, tarawih sampai selesai. Insyaallah mulai kan? Insyaallah. Tarawih taklim akhir. Terus i'tikaf. Setelah i'tikaf jam 1 tahajud. Jam 3 sahur. Terus nanti jam 5 sholat subuh. Setelah sholat subuh apa? Bayan subuh. Setelah bayan subuh sholat isyraq. Setelah sholat isyraq musyawarah di sana. Itu namanya istima. Kalau begitu itu. Insyaallah mulai kan?